Halo, selamat datang di VH Project. Terima kasih untuk Anda yang telah menyaksikan video kami sebelumnya dan selamat bergabung untuk Anda yang baru saja mengklik video ini. Indonesia merupakan salah satu wadah bagi para penikmat mistik. Salah satu akibatnya, muncullah orang-orang yang berprofesi sebagai paranormal dengan penghasilan yang menjanjikan. Beberapa kasus hal-hal mistis malah membuat orang mengalami kerugian. Berdalih ingin cepat kaya, sebagian orang mengambil jalan pintas dengan lari ke hal mistis dan paranormal. Mereka percaya pada kebanyakan paranormal yang menawarkan benda magis yang katanya bisa mendatangkan rezeki, laris manis, uang yang tiba-tiba berlipat ganda. Wah, menarik bukan? Berikut kisah orang yang terlalu percaya mistis yang berujung petaka. Saksikan selengkapnya hanya di VH Project. Pertama, uang gaib Abah Cokro. Abah Cokro merupakan paranormal yang mengklaim bahwa dirinya bisa menarik uang gaib. Nah, peristiwa ini berawal saat korban curhat ke Abah bahwa dirinya sedang terlilit hutang sebesar 3 miliar rupiah. Mendengar hal itu, seketika Abah berubah menjadi dukun dadakan yang bercerita mampu menarik uang gaib. Dia meyakinkan korbannya dengan cara yang cukup mahir, dengan berdalih seolah-olah bisa mengeluarkan uang dari kamar korban, yang sebenarnya uang itu adalah uang dia sendiri yang dikeluarkan dari dalam sakunya. Dengan beberapa rayuan, akhirnya korban pun mulai percaya. Singkat cerita, korban memberi uang dengan total 220 juta untuk digandakan, dengan jaminan kain goni yang katanya berisi uang 8,8 miliar. Naas, kain goni itu ternyata hanya berisi roti lapis legit. Setelah kejadian, Abah Cokro langsung kabur ke daerah Bekasi, Jawa Barat. Namun, Abah Cokro berhasil ditangkap bersama dengan 2 orang temannya oleh anggota Satreskrim Polres Magelang. Kedua, jin pengganda uang Gus Akbar. Fahrul Akbar atau dijuluki Gus Akbar ditangkap oleh Subdit 3 Jatanras di Reskrim Polda Jatim karena menipu korbannya dengan total kerugian sebesar 500 juta rupiah. Usut punya usut, katanya Gus Akbar ini bisa menggandakan uang melalui 8 jin yang dimilikinya. Jin ini diklaim dapat membantu menggandakan uang hingga 1,5 miliar. Dan ternyata setelah ditangkap, barulah terungkap bahwa uang tersebut hanyalah uang palsu. Hahaha, semoga saja jinnya bisa membantu di dalam penjara. Ketiga, tipu daya pesugihan. Tergiur pesugihan, PNS ditipu dukun fiktif. Penipuan ini bermula setelah pelaku berkenalan dengan korban pada tahun 2013 lalu. Setelah berkenalan, pelaku mulai melancarkan aksinya dengan mengaku mempunyai kenalan dukun yang bisa mendatangkan rezeki. Termakan dengan omongannya, korban pun langsung tertarik. Bermodal bujukan yang berhasil memikat korban, pelaku langsung beraksi dengan meminta uang mahar sebesar 6 juta rupiah kepada korban. Setiap bulannya, korban dimintai uang setoran sekitar 5-7 juta rupiah dengan dalih untuk memperbarui mantra. Selanjutnya, korban diberikan keris dan batu akik oleh pelaku yang dipercayai mendatangkan rezeki. Namun, ternyata keris dan batu akik itu harus disepuh setiap 3 bulan sekali. Tanpa menaruh curiga, lagi-lagi korban tertipu dengan menghabiskan hartanya sekitar 70 juta rupiah. Aksi tersebut tetap berlanjut. Parahnya, kali ini pelaku mengajak korban untuk ikut ritual pesugihan dan penggandaan uang. Namun, yang dilakukan tidak pernah berhasil. Lagi-lagi, korban rugi mencapai
ratusan juta rupiah. Hingga akhirnya, korban mengalami total kerugian sebesar 740 juta rupiah. Keempat, uang gaib pemancing uang. Ini juga kisah yang menarik loh guys. Bermodalkan 200 ikat kertas putih seukuran uang, kotak besar, kain kafan, amplop coklat, tas ransel hitam dan juga minyak duyung, tersangka SB dan IR mampu menipu korbannya hingga 50 juta rupiah. Kisah ini terjadi di daerah Medan, Sumatera Utara. Dengan berdalih bahwa uang harus dipancing dengan uang, pelaku meminta mahar sebagai media pemancing uang gaib kepada korbannya. Total uang pemancing ini mencapai puluhan juta rupiah. Uang dimasukkan ke dalam kain kafan yang tidak boleh dibuka selama 45 hari. Ternyata uang tersebut malah dibawa kabur oleh pelaku. Dan ketika dilihat, ternyata di kain kafan itu hanya ditemukan sebuah kertas putih yang dipotong seukuran uang. Merasa dirugikan, korban melapor ke Polres Medan dan pelaku saat ini sudah berhasil ditangkap. Ternyata aksinya sudah pernah dilakukan kepada 4 orang yang berbeda. Wah, ada-ada saja ya kisahnya guys. Jangan ditiru ya, pengen untung malah jadi buntung. Itulah rangkuman beberapa kisah mistis yang membawa petaka menurut versi VH Project. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.